Jadi Solo Peduli adalah galah penyelamat hidup sampai dengan sekarang. Kalau informasi awal sebenarnya saya termasuk yang terjebak ya. Aduh, terjebak. Awalnya saya daftarkan teman. Oh, malah daftarnya Iya. teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasanya kalau kita setiap hari Jumat pukul 7 malam itu tayang di YouTube ya. Kali ini live gitu ya. Human Talk-nya live kali ini ya di sini. Saya yakin pasti di sini masih ada yang belum nonton podcastnya Solo Peduli ya. Siapa yang belum nonton? Nah, masuk kowe urung Pak. Kan kowe sing menginisiasi. Oke, ya. Dan kesempatan kita siang hari ini kita akan berbincang dengan dua orang di sini. Ada Mas Hani dan juga saya nyebutnya Mas aja ya, Mas yo. Mas Khairuddin ya. Iya, Mas Hani dan Mas Khairuddin. Kita akan nanti coba berbincang dengan beliau. Ada kisah-kisah apa dari pengalamannya selama di SMKIT. Kemudian nanti barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Mas Khairuddin dan juga Mas Hani ini yang hadir ada dari siswa-siswanya SMKIT. Kemudian ada guru-guru, ya mungkin guru-guru yang jenengan kenal sekarang berapa nih? Oh barista aja kayaknya. Sama Pak Tono ya. Bu Endri yuk. Oh, kayak angkatannya Mas Khairuddin ya. Kemudian ini juga ada amilnya Solo Peduli. Ya, amilnya Solo Peduli yang berjuang di lapangan setiap harinya, serta juga dari karyawan Solo Peduli Holding ya. Begitu, alhamdulillah kesempatan siang hari ini kami mempertemukan antara penerima manfaat dengan orang-orang yang setiap harinya mencarikan donasi waktu dulu. Jadi teman-teman ini menjadi penerima manfaat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Hani, Mas Khairuddin, bisa dipakai mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar sehat niki berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar sehat. Nggih. Mas Khairuddin dulu. Mas Khairuddin ini angkatan pertama betul ya Mas ya? Betul. Iya. Woi kok lemes menel Pak. Saja arep mangkat bimtek lho di bariki. Coba terbandra. Oh iya. Iya, Mas Khairuddin ini angkatan yang pertama. Ada kisah apa Mas di SMK ini waktu pertama masuk ke sini pertama kali atau sudah pernah ke sini sebelumnya? Sebelumnya pernah. Sebelumnya pernah. Tahun kemarin apa tahun sebelumnya lupa. Oke. Gimana Mas? Perbandingan dengan yang sekolahmu zaman semongko bagaimana? Nggak bisa dibandingkan, jauh. Jauh. Iya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Artinya ketika dulu di awal saya harus pertama kali masuk itu hanya 4 ruangan seingat saya. 4 ruangan, 2 untuk ruang kelas, 1 untuk guru, satunya baru calon, jadi belum jadi. Itu baru 4, sekarang sudah Ya, luar biasa, alhamdulillah. Jika ditambah dengan penghuni yang lainnya. Betul. Iya, itu angkatan yang pertama. Sekarang untuk Mas Khairuddin aktivitasnya apa nih? Informasinya sekarang? Alhamdulillah hari ini saya pegawai di Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Islam, lebih tepatnya di UIN Raden Mas Said Surakarta. UIN, pasukan UIN mana pasukan UIN? Ya. Wah di sana orang apa sih? Oh sampingnya, oh iya. Di UIN, bagian apa Mas? Di bagian keuangan yang ada di Rektorat di pusat. Oh Staf keuangan, siap. Kita coba beralih terlebih dahulu ke Mas Hani. Ya. Mas Hani ini angkatan, wah, makasih Mas, makasih Pak. Wah wis entek telu aku ini. Iya, makasih. Monggo silahkan sambil diminum ya, monggo sambil diminum ya. Mas Hani angkatan 4. Angkatan 4. Angkatan 4. Asalnya dari mana Mas Hani? Saya asli dari Wonogiri, Wonogiri, Kecamatan Baturetno, Desa Glesung Rejo. Glesung Rejo, Nah. Baturetno, Wonogiri. Ada yang dari Glesung Rejo juga? Kowe terus tuh Mbak. Ada dari sana? Seriusan loh, ada yang dari Baturetno? Wah ya, barangkali ada. Oh enggak ada. Sepertinya belum ada Mas Hani. Asalnya dari Glesung Rejo, Baturetno Wonogiri. Terus dulu kalau Mas Khairuddin kan dekat-dekat ini aja ya, dari Kartosuro ya. Ya sama-sama Sukoharjo ya. Kalau Mas Hani dulu memang taunya atau kemudian bisa bergabung ke Solo Peduli di bidang pendidikan utamanya di SMK. Nah, ceritanya gimana Mas? Dari Wonogiri terus bisa sampai di sini.
Ya, dulu saya bingung ya Mas ya. Wah, jadi kan orang tua udah ini ya, Masnya udah ngasih pengantar gitu kan ya. Bingung mau sekolah di mana gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah ada satu orang yang menjadi penyelamat gitu kan. Dari majalah Hadila, kalau zaman Oke. dulu itu di belakangnya itu ada form apa itu ya? Form pendaftaran sekolah gratis gitu kan. Oh, gitu. Jadi waktu zaman itu karena saya di pelosok banget ya, Wonogiri paling ujung gitu kan. Jadi di belakang majalah Hadila dulu itu ada selebaran from pendaftaran sekolah gratis. Nah, Dari majalah Hadila. jadi saya tertolong dari form belakang majalah Hadila. Salah. Itu dapatnya majalah di mana, Mas? Jadi ada satu yang langganan, jadi kayak donatur ya. Donatur terus kemudian di belakangnya itu ada form, kemudian nyebarin ke anak-anak siapa yang mau sekolah gratis. Nah kemudian ngirim dokumen, waktu itu naik bis ya ke Solo Peduli cabang Wonogiri. Kelas 3 waktu itu SMP, kemudian ngirim, kemudian saya ikut gelombang kedua waktu itu. Gelombang kedua, oke. Jadi Solo Peduli adalah galah penyelamat hidup sampai dengan sekarang. Aji, siap. Itu kalau ceritanya Mas Yani dari pelosok Wonogiri, ngapunten ya saya nyebutnya ya dari pelosok Wonogiri, pernah ke rumahnya nyebrang waduk barang ya Mas ya. Gitu. Mendengar gunung. Ya, kalau Mas Khairuddin ini kan sekolah baru awal Mas waktu itu. 2009. Informasinya didapat dari mana waktu itu? Kalau informasi awal sebenarnya saya termasuk yang terjebak ya. Aduh, terjebak. Piye piye gitu. Ya, jadi waktu itu kan kebetulan di SMP itu langganan koran Solo Pos. Jadi informasi awal dari koran Solo Pos, informasi yang saya terima di awal sekolahnya itu adalah mondok. Oh, pondok. Ya, Iya. sementara ternyata salah informasi. Yang mondok itu SD-nya pada SMP-nya pada waktu Oke. itu. Jadi dapat dari guru itu kebetulan karena sekretariat awal itu ada di belakang gedung DPRD Surakarta, dekat dengan sekolahan. Dengan SMP, saya main ke sana. Main ke sana ngobrol sama panitia pada waktu itu sekaligus guru yang mendampingi saya sampai hampir lulus. Tapi udah enggak ada sekarang ya, udah kembali ke asal. Itu awalnya saya daftarkan teman. Oh, malah daftarnya Iya. teman. Saya mendorong teman untuk daftar karena pada waktu itu saya merasa dia lebih butuh untuk oke. sekolah gratis dan saya belakangan aja lah gitu kalau nanti ada kesempatan. Tapi ternyata masih ada peluang untuk daftar, saya daftar di pokoknya hari-hari terakhir. Oke. Hari-hari terakhir saya daftar, ternyata rezekinya di saya, teman saya justru tidak. Gitu. Jadi Nggak keterima malah. ya informasi awalnya dari koran Solo Pos. Oke, dari koran Solo Pos. Taunya terus setelah masuk nih, setelah masuk melihat sekolahnya, udah ada sekolahnya apa belum waktu itu? Gedung sekolahnya sudah ada. Gedung sekolahnya Gedung sudah sekolahnya ada. sudah ada karena memang sebelumnya kan gedung sekolah itu ya. Gedung sekolah yang sudah lama tidak digunakan untuk sekolah. Jadi sudah lama digunakan untuk singgah ya pada waktu itu sebagai rumah dinasnya pegawai di Pemkot Solo kalau Oke. nggak salah. Informasi yang saya dapat itu gedung sekolahnya di mana itu baru saya dapat ketika saya masa Mos. orientasi. Oke. Ya. Kebetulan masa orientasi saya kayaknya yang paling enak ini. Oke. Seingat saya di antara angkatan yang lain masa orientasi saya itu yang paling luar biasa karena dibawa ke hotel yang ada di Tawangmangu. Masya Allah. Yang lain pada di sekolah angkatan pertama itu di hotel. Meskipun sekarang hotelnya sudah rata dengan tanah. Ya, itu jadi setelah MOS dikabarkan bahwa gedung sekolahnya nanti ada di sini, Jalan Sri Gunting 7 nomor 9 kalau tidak salah. Betul ya? Si apal loh. Si apal. Sampingnya puskesmas. Sing Itu. goleke lemah ta sih hafal apa mboten iki Bu Yani. Nggih. Bekas Ya. SD. Dulunya adalah SD negeri kalau tidak salah ya. SD Negeri Iya. Gremet ya. Ya, SD negeri Gremet betul. Jadi gedungnya sudah ada dan saya baru datang pertama ya pas hari pertama masuk. Jadi kalau dulu masa orientasi kan semuanya sama, sekolah Iya, lain sama oke, nah. orientasi. Kita 3 hari di Tawangmangu, yang lain ada di sekolahan lain maksudnya ya. Yang lain lanjut sekolah, saya libur. Loh, lah kok libur? Libur
hari Kamis sampai Jumat, masuk lagi baru Senin. Ah. Jadi Kenapa? Oh, karena sedang diperbaiki. betul. Tak kira melu kerja bakti loh. Mas. Informasi itu saya dapatkan di hari pertama sekolah karena ternyata memang gedungnya ruang kelasnya belum selesai direnovasi. Pengecatan atau apanya belum selesai. Seperti itu, Mas. Oke, J. Terus kalau Hani dari Wonogiri ke sekolah akhirnya keterima yang angkatan gelombang 2 ya. Gelombang 2. Melihat sekolahnya awal dulu seperti apa? Dan Jujur ya, kaget. kagetnya gitu. Kalau kita kan sekolahnya negeri ya dulu SMP. Sekolah negeri kan besar, kemudian dulu kan kalau perbandingan sama teman-teman yang waktu SMP, wah sekolahmu besar ya gitu kan. Dari bangunannya dulu gitu kan. Oke, ya. Saya kira sekolah di kota itu bangunannya bagus. Sekolah di kota bangunannya bagus. Itu pikiran pertama. Pikiran pertama. Solo. Iya, Solo. gitu kan. Ternyata Saya masuk itu waktu itu musolanya itu belum ada. mm-mm. Yang di gedung barat itu kan masih rata ya dulu ya. Rata. Masih rata, terus pamfletnya itu kan ada tulisan XSD Gremet 1 gitu kan. Oke. Wah ini berarti sekolahnya bekas SD, ya udahlah udah sampai Solo gitu kan. Oke. Mau mundur ya nggak bisa gitu kan. Tapi waktu itu memang sempat ada keinginan mundur gak? Kalau keinginan mundur enggak sih mas. Enggak ada. Enggak ada. Karena kalau kita mundur ya gimana, nggak ada tempat mundur ya. Dipaksa keadaan, terpaksa keadaan. Iya. Ya, ini adalah likan-likunya di angkatan-angkatan awal. Yo edok-edok tekon-tekon ben podo ngerti ya. Pas ini ya wis ngerti kabeh gitu ya. Nah kemudian selama 3 tahun ya, 3 tahun di SMK Solo Peduli. Melihat SMK waktu itu prosesnya, ada hal-hal apa yang didapatkan di SMK? Ini Mas Khalidin dulu nih. Selama 3 tahun. Apakah pertama yo ilmu kerja bakti, babati wit gedang gae apa piye? Gimana Mas? Ada apa aja nih Mas di SMK? Kalau yang didapat ini sulit untuk dikatakan secara menyeluruh gitu. Oke. Jadi ada banyak hal gitu yang didapatkan di SMK yang salah satunya membekas sampai hari ini itu ya menjadi dasar saya sekarang sampai seperti ini ya karena saya di SMK. Oke. Artinya pribadi yang saya dapatkan, kepribadian yang saya dapatkan itu mayoritas saya dapat di SMK. Di SMK. Dasarnya saya dapat di SMK. Oke. Jadi membangun kepribadian yang islami terampil mandiri sesuai Wah. dengan moto sekolah ya. Apal. Itu alhamdulillah saya dapatkan dasarnya kemudian saya kembangkan ya semuanya dari SMK awalnya. Sehingga menjadikan saya seperti sekarang. Alhamdulillah. Salah satunya itu dan kemudian alhamdulillah juga kan saya termasuk satu di antara 10 orang pertama yang menyumbangkan piala di SMK. Masyaallah. Asabikunal awalun. Iya, Meskipun terlambat mas, karena sudah mau lulus baru nyumbang piala. Iya. Enggak apa-apa kan sebagai nih ya, awalan nih ya, mengawali itu ya. J. Berarti didapatkan pondasi kehidupannya itu SMK Mas. Betul. Iya. Oke. Angkatan pertama loh ini. Saya juga jarang-jarang misalkan kalau ketemu angkatan pertama itu ya rada pokoknya dikeluk terus gitu. Oke, karena sesepuh ya. Kalau Mas Hani, selama 3 tahun di SMK Han. Sebenarnya jawabannya sudah disipil sama Mbak Bojo sebenarnya. Saya ya nanti kalau ditanya dapat apa di SMK, dapatnya istri solehah Mas, ngono kalau jawab. Apa Han yang didapatkan selama menjalani pendidikan di SMK? Iya. Hal yang paling besar, yang paling mendasar ketika 3 tahun di SMK adalah bisa menyalurkan emosi dengan baik. Ya, maksudnya gini. Jadi dari kecil gitu kan, saya selalu nggak terima sama keadaan. Oke. Kok dunia gini sih gitu kan? Kok hidup gini sih gitu kan? Kemudian bahan bakar itu, emosi itu kemudian sampai di SMK itu kemudian disalurkan dengan cara yang tepat. Gitu. Oke. Kok dunia gini sih gitu kan? Akhirnya kemudian di SMK itu diajarkan bagaimana menyalurkan keresahan itu untuk diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Itu yang paling besar. Oke. Bentuknya, contohnya seperti apa berarti? Nah, contohnya dunia kok gini sih gitu kan.
kita kok banyak orang miskin gitu kan, Oke. misalkan gitu kan. Oke. Kok banyak orang yang nggak ada gitu kan, kok gini sih, kita mau buat apa gitu kan. Akhirnya itu udah dari situ kita belajar gimana membuat perusahaan, gimana kemudian kalau seorang itu nggak terima dan keadaan, ya udah kita bilang ada yang salah, kita demo, kita Oke. lobby sama pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi SMK IT itu mengajarkan bagaimana kita harus bertindak menyelesaikan masalah. Oke. Itu yang paling dasar. Jadi. Kalau yang ditanya paling berkesan selama 3 tahun yang hidup di asrama. Kalau Mas Khalidin dulu belum asrama ya Mas ya? Enggak. Oh enggak asrama ya? Oh enggak asrama, malah memang enggak asrama. Selama 3 tahun yang Mas yang paling berkesan kalau selama di SMK Mas, apa Mas? 3 tahun. Mm-mm. Waktu MOS ya. Oh, Dulu MOS. kan saya masih ingat ya, MOS kelas 1 itu asramanya di Mojosongo. 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 I see ini. Di deket Mojosongo. Dokter Un ya. Bayangkan dari Dokter Un ke Manahan itu jalan kaki waktu itu. Everyday. Iya. Jalan kaki Jalan waktu kaki itu. nih. Dari Kita Mojosongo lewat ya. lintas rel Syahid itu ya. Kalau sekarang kelihatan relnya, kemudian lihat ke kanan itu kan Syahid gitu. Dulu kita lewatnya di situ, Bu. Pak, ya. Dari situ jalan kaki sampai ke SMK. Telat ya? Enggak. Enggak, ada telatnya ada enggaknya. Oh, iya, Jadi iya. ada teman yang Mas berangkat sekolah itu jam 2. Ada teman saya sama beberapa kan berangkat sekolah itu jam 2. Bawa ganti baju, bawa jam sabun. 2 apa lagi? 2 pagi. 2 pagi? 2 pagi. Wah. Sampai sekolah itu mandi dulu waktu itu. Jadi mandinya di sekolah. Jam 2 atau jam 3 pokoknya pagi banget dia berangkat jalan kaki kan. Terus kemudian sampai sekolah mandi dulu. Terus ada yang tidur, ada yang apa. Baru sekolah. Baru sekolah. Nilai-nilai perjuangan ya Han ya berarti ya yang ditanamkan ya. Oh iya. Insya Allah. Betul. Mas Khalidin, selama 3 tahun apa sih yang paling berkesan Mas? Apa nih Mas? Apa ya? Saking banyaknya yang berkesan Oke. gitu maksudnya. Kalau ditanya yang paling berkesan, saya sulit menggambarkan. Tapi ya kesan pertama datang ke sekolah itulah yang membuat saya teringat bahwa ya jalan ke depan itu tidak akan semudah yang saya bayangkan pada Oke. waktu itu. Jadi yang paling berkesan ya datang pertama ke sekolah itu. Datang pertama ke Datang sekolah pertama itulah ke ya. sekolah. Jadi ketika tahu kalau yang teman-teman yang lain itu pada masa libur setelah MOS 4 hari itu jeda mereka sepil-sepil ke sekolah. Iya. Saya enggak. Saya memang sengaja pengen tahu pengen tahunya itu pas hari pertama masuk. Pengen mendapatkan kesannya itu seperti apa. Jadi ketika pertama datang di SMK ya tadi bahwa perjuangan ke depan itu tidak akan mudah. Oke. Dan itu sangat sangat membekas dan akhirnya setiap hari sampai hari ini ya semangat perjuangan itu akan tetap ada. Oke, Nji. Kalau Hani setelah ini kita mau berbicara setelah lulus. Saat ini kalau Hani sekarang aktivitasnya apa Han? Sekarang lagi bangun perusahaan. Oke. Iya. Oke. Full time di Rumah Flava Indonesia. Oke. Kemudian buat PT Kolaborasi Pangan Sembada. Ya. Terus ada entertain juga. Oke. Jadi ya itu, setiap hari mewujudkan impian. Asik. Ya nanti barangkali teman-teman mau silaturahim bisa juga nanti ke apa alamatnya dari mana sih? Di Kartosuro. Kartosuro ya, di Kartosuro nanti silahkan bisa main-main ya Sukoharjo. Ya, Nji. Kalau saat ini melihat di depan panjenengan ini adalah orang-orang yang sampai dengan hari ini masih berjuang di Solo Peduli begitu. Ada hal-hal yang mau disampaikan Hani untuk Bapak Ibu, teman-teman juga yang adik-adik juga yang ada di sini. Ada hal yang mau disampaikan pada beliau-beliau ini? Ada. Monggo, silakan. Jadi teman-teman semuanya, saya menyebutnya teman-teman ya walaupun ibu-ibu atau jadi waktu itu saya pernah acara sama Ricky Elson yang buat mobil listrik gitu kan. Waktu itu kita sebagai pembawa acara bilang menyebut beliau sebagai seorang yang luar biasa, kemudian sudah ini sudah itu gitu kan. Kemudian beliau memberikan sanggahan
menurut saya gitu kan, menurut beliau waktu itu bilang, sesuatu itu nggak ada yang luar biasa teman-teman. Yang ada adalah sesuatu yang pantas terjadi. Dan saya sepakat dengan itu. Jadi apa yang kemudian kita teman-teman semuanya terjadi hari ini, yaudah itu adalah sesuatu hal yang pantas terjadi untuk diri kita, untuk Mas Anang, untuk Pak Hoir gitu kan. Solo Peduli sebesar ini dengan apa yang terjadi hari ini, ya itu pantas didapatkan sama Solo Peduli karena sudah melewati naik dan turunnya keadaan. Jadi itu adalah hal yang saya camkan dalam diri saya juga. Jadi yaudah kita mau jadi apa besok kita pantaskan hari ini untuk itu gitu kan. Jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa, yang ada adalah sesuatu yang pantas terjadi. Itu Mas Nana buat saya. Oke, siap. Terima kasih Hani. Pak Khair, ini Pak Khairuddin. Kalau ada hal yang mau dipesankan atau hal-hal yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu guru, kemudian teman-teman di SMK, baik juga amil-amil di Solo Peduli yang saat ini masih berjuang di Solo Peduli untuk menghidupi adik-adik kita, menebarkan manfaat yang kepada sesama yang lainnya. Ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Salah satu yang menjadi prinsip yang saya pegang, prinsip hidup yang saya pegang itu saya dapatkan terinspirasi dari Solo Peduli. Salah satunya adalah ketika kita menjalankan kehidupan itu, tugas kita adalah menebar jaring sebanyak-banyaknya. Artinya kita menebar jaring kebaikan ya, kita menebar jaring kebaikan sebanyak-banyaknya. Kapan jaring itu akan kita mendapatkan hasil untuk kita dan di mana mendapatkan hasil, seberapa banyak hasil itu akan kita dapatkan, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah menebar jaring sebanyak-banyaknya sehingga hasilnya sebagaimanapun itu adalah yang memang layak untuk kita. Kita tidak bisa pilih-pilih dalam menebar jaring. Terutama ini jaring kebaikan gitu. Jadi ya tetap semangat ketika menebar jaring kebaikan ini. Suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya. Entah dari mana, entah dari siapa. Dan kita tidak tahu. Dan bahkan seringkali kita akan mendapatkan hasilnya itu di saat yang kita tidak pernah menyangka. Oke. Ya, luar biasa. Perbincangan kita memang siang hari ini tidak begitu panjang, Mas. Tapi semoga hal-hal seperti ini, ketika kami membuatkan acara di Solo Peduli, memang sengaja untuk kami hadirkan entah apapun dalam bentuk apapun itu kami coba hadirkan. Penerima manfaat itu bertemu dengan amilnya, bertemu dengan donorsnya, dengan yang mendonasikan begitu. Agar apa? Karena ini menjadi keresahan saya waktu dulu. Ya, ini menjadi keresahan kami waktu dulu, para penerima manfaat itu tidak pernah bisa ketemu secara intens dengan orang-orang yang telah berjuang, memperjuangkan kami waktu menjadi penerima manfaat begitu. Dan semoga hal-hal yang kami sajikan ini menjadi sebuah jalan untuk kita semuanya bisa menggali, memperkuat kembali pondasi-pondasi kita ketika berada di Solo Peduli dan juga mitra jaringnya. Apapun yang kita lakukan di pendidikan, di HR, di bisnis, ataupun yang lain sebagainya, ini adalah semata-mata seperti yang dikatakan tadi Mas Khairuddin, ya ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menebar kebermanfaatan, menebar jaring. Dan suatu saat jaring itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Mas Hani, Mas Khairuddin, mungkin waktu kita tidak begitu lama. Yang terakhir mungkin ya Mas ya. Untuk kali ini adalah untuk adik-adik. Ya, yang kali ini adalah untuk adik-adik yang saat ini masih bersekolah di SMKIT ya. Ya walaupun dengan fenomena yang baru, gedungnya udah berbeda dengan yang lalu seperti dulu Mas Khairuddin, Mas Hani masih di Gremet, saya juga di Gremet gitu ya. Dengan kondisi yang sekarang, ada pesan untuk adik-adik, untuk teman-teman ini Mas Hani, monggo. Aku boleh berdiri Mas? Boleh. Ya, jadi tadi itu saya udah gatel pengen berdiri sebenarnya. Apalagi di dekat rumahnya Pak Jokowi ya. Saya udah kangen banget pengen demo. Jadi teman-teman semuanya, hal yang paling besar yang diajarkan Solo Peduli sama saya adalah tentang keresahan. Oke.
tentang bagaimana kita melihat masalah, melihat hidup. Saya masih ingat pesan pertama dari Murabi dulu ketika SMK, ketika pertama kali kita SR ya waktu itu ya, Iya, Smart Recharge ya. Kita waktu itu diminta untuk melihat pasar, melihat Jalan Slamet Riyadi. Siapa yang hari ini memegang Solo itu siapa? Silahkan lihat Jalan Slamet Riyadi. Waktu itu saya beneran, saya lihat Jalan Slamet Riyadi gitu kan. Saya lakukan itu, bersepeda waktu itu. Ternyata benar, siapa sih yang berkuasa di Solo hari ini? Bagaimana ketimpangan yang terjadi hari ini? Itu teman-teman semuanya. Itu yang membuat diri kita itu punya bahan bakar untuk bergerak. Jadi buat saya dan buat teman-teman semuanya, ketika kita melihat ketimpangan sosial hari ini, ketika kita melihat masalah hari ini, dalam diri itu kayak, oh ternyata tugas kita masih banyak teman-teman semuanya. Jadi pesan saya yang terakhir, entah dimanapun kita berada, menjadi apapun kita berada, dimanapun kita berada, ketika teman-teman semuanya masih punya keresahan, melihat sesuatu itu ada masalah di sana, ya sudah kita akan terus kemudian menciptakan hal-hal baru. Entah besok kita menciptakan universitas, kita besok menjadi menteri, menjadi kepala negara, kita menjadi DPR. Kalau kita masih punya keresahan dan punya masalah, pasti akan banyak hal-hal besar yang bisa kita ciptakan. Itu Mas Anang. Siap, terima kasih. Terima kasih. Mas Sani. Bermula dari keresahan, Ya. Mas Sani. Setiap kali ada keresahan kemudian muncullah kemudian ide-ide gagasan untuk mengatasi itu. Betul. Mas Khairuddin, untuk adik-adik yang saat ini masih berada di SMK ada pesan yang bisa disampaikan? Ya. Ya, jadi kalau buat adik-adik, apa yang kalian dapatkan hari ini jelas sebenarnya jauh lebih baik dari apa yang saya dapatkan dulu. Namun saya titip pesan bahwa semangat yang sejak dulu ditanamkan dari generasi pertama sampai ini berarti generasi ke Angkatan berapa ini? 16, 15. 15. Masya Allah, 16. 16 ya? Tahun benar? Pak, kamu Pak. Ya, sampai generasi ke-16, semangat perjuangan itu harus tetap menyala. Biarkan api itu tetap berkobar, jangan sampai padam gitu. Jadi adanya keadaan yang saat ini didapatkan oleh teman-teman itu harusnya menjadi penyemangat yang lebih besar. Bila saja dulu kami di generasi awal-awal gitu ya, dengan segala keterbatasan, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Maka teman-teman yang hari ini sudah mendapatkan hal yang lebih baik dari kami, harusnya bisa mendapatkan lebih baik dari kami juga. Masya Allah. Terima kasih atas kesediaannya waktu Mas Khairuddin, Mas Hani untuk bisa berbincang di kesempatan siang hari ini. Walaupun waktu kita terbatas, tidak perlu lama-lama, tidak bisa lama-lama karena teman-teman di sini sudah hadir dari pagi-pagi tadi. Ada yang hadir dari kemarin bahkan belum pulang-pulang begitu ya. Dan terima kasih kami juga ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Teman-teman Amil Solo Peduli, teman-teman yang bekerja di Solo Peduli dan juga mitra di jaringnya yang telah berjuang di lini kehidupannya masing-masing ya. Sesuai dengan tempat kerjanya, ada di pendidikan, ada di sosial maupun yang lainnya. Terima kasih. Karena dengan jerih payah panjenengan semuanya, tidak terasa loh, SMK IT ini sudah meluluskan 600 orang. 600 orang yang tersebar di seluruh dunia. Dan itu berkat dari jerih payah panjenengan semuanya. Tidak terasa. Dan semoga apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, hadirin semuanya, ini menjadi sebuah langkah untuk bisa memanen pahala jariah untuk Anda semuanya. Terima kasih Matur Suwun, terima kasih juga Mas Khairuddin, Mas Hani, terima kasih. Terima kasih. Nanti jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan kita akan masih ada bertemu di lain kesempatan insya Allah.